Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Ben Surya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa dengan bintang tamu kita di acara Ngobrol Bareng Bro Ben ya. WNS apa itu? Wait and see ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol nyantai aja. Kita udah kedatangan langsung bintang tamunya, langsung kita invite aja ya. Ko Bernard nih. Pada pasti udah ya. Pada sudah makan malam belum teman-teman? Gimana kabarnya malam hari ini? Iya. Halo, Halo, selamat malam. Apa selamat kabar? malam, kabar baik. Suara saya jelas ya, kok ya? Jelas, 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 aman. Teman-teman, suara Ko Bernard kedengaran jelas nggak? Aman ya? Di saya oke ya? Sip. Oke. Thank you loh, Ko Bernard sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol live IG kali ini nih. Lagi di mana nih? Rumah ya, kok? Lagi di rumah. Sip. Kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Kita kenalan dulu sama Ko Bernard. Say hi dong dulu sama Ko Bernard, teman-teman ya. Terakhir saya ketemu Ko Bernard ini di Jakarta ya, waktu kita acara kemarin di Suker Idol juga kita ketemu dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol jadilah live IG hari ini. Kita mau kenalan dulu siapa sih sebenarnya Ko Bernard ini, atau yang lebih familiar nama panggungnya tuh Bernard 88 ya. Wong Surabaya ini. Yo, silakan Ko Bernard. Aduh, bukan siapa-siapa, cuma kuli pasar modal aja. Kita budak pasar modal lah. Nggak ada pasar modal, nggak makan kita. Iya. Jadi ini sudah pasti teman-teman udah ini ya pada kenal juga orang Surabaya, apalagi pasti sudah arek-arek Surabaya ini kenal sama Ko Bernard, sudah seniornya pasar modal juga ya di Ya, kebetulan ada kesempatan untuk lebih dulu lah masuk pasar modal. Asik. Dari tahun berapa kok? Saya dari 2007, 2007 kuartal 3 ya, pertama kali saya masuk. Sebelum crash berarti ya, sebelum Supreme Mortgage ya. Sebelum crash, jadi masih nikmatin indahnya saham ya, beli apapun rasanya cuan. Ya sama lah kayak teman-teman yang mungkin baru masuk ke pasar saham di tahun 2020 lah kurang lebih lah. Iya iya. Jadi saya Menurut Ko Bernard ada merasakan. perbedaannya gimana kok? Kok crash yang waktu tahun 2008 sama yang crash COVID ini gimana? Saya belum lahir tuh waktu itu di sana di market. Ya simple ya, kalau kita ngomong waktu tahun 2008 itu crashnya kan nggak kayak sekarang yang informasi semua gampang diraih, kita Oh mau iya lihat betul. chart juga gampang, dari apps juga bisa keluar. Kalau zaman dulu kan semua serba terbatas ya, jadi ya pemahaman kita terhadap crash itu juga sangat-sangat terbatas dan kita nggak tahu apa-apa ya, tahu-tahu pokoknya marketnya turun dalam gitu kan. Terus yang beda lagi simple, dulu itu nggak ada konsep kita itu punya trading plan, kita stop loss, itu nggak ada konsep kayak gitu. Yang ada konsepnya pokoknya average down sampai mampus gitu lah. Berarti era-era scalper belum ada ya zaman itu Nggak ya? ada, nggak ada. Nggak banyak lah, karena Invest. apa? Kita dulu punya chart aja, mesti datang ke kantor sekuritas. Kita mau pakai RTI di rumah mahal banget. Oh, harus ke sekuritas ya. Tapi Iya, sudah ada kita OLT ya, kok. OLT belum ada 2008. OLT Jadi pertama by phone. itu Indo Premier ya, IPOT itu 2009-2010 ya, itu pun masih buat eksekusi buy sell biasa ya, nggak ada itu namanya chart di handphone, itu nggak ada. Handphonenya belum bisa mendukung ya, handphonenya masih BlackBerry. Handphone BlackBerry itu lihat chart cuma model line chart aja, nggak bisa lihat candlestick, dan itu Iya, pun masih mahal ya, jadul nggak banget. semua bisa punya akses lah, mahal lah zaman dulu lah. Saya inget waktu itu RTI 3 juta kok sebulan, jadi Ma ya mahal ya? zaman segitu ya mahal ya, Iya, iya. kayak gitu sih. Jadi ya beda lah, makanya teman-teman yang start dari tahun 2020 jangan khawatir ya, saya cuma start lebih dulu tapi teman-teman bisa dapat pemahaman yang lebih cepat karena akses informasi atau eh, semua edukasi yang ada sekarang itu dibagikan gratis ya, banyak di mana-mana lah. Nggak kayak zaman dulu, mau kursus saja mahal juga, mau cari informasi tentang laporan keuangan itu nggak bisa langsung klik idx.co.id. Laporan keuangan itu kita carinya ke kantor Bursa Efek, kita minta data, bayar.
Nggak ada nih nonton-nonton live IG kayak begini, nggak ada ya, sharing ilmu nggak ada tuh. Nggak ada. Kita laporan keuangan aja mau narik datanya bayar. Kalau mau rasio jadi ya kita langganan IQ Plus atau langganan RTI. Ya semua serba bayar lah. Semua serba mahal lah kalau zaman dulu. Makanya kalau sekarang Enak sih banget ya sekarang ya, sudah. iya, barrier to entry-nya rendah lah. Makanya kalau sekarang marketnya diomong, oh ini marketnya lebih dinamis, lebih cepat geraknya, lebih cepat rotasinya. Ya memang, karena informasi semua lebih cepat gitu kan. Semakin efisien market itu semakin susah untuk cari cuan. Kasarannya kayak gitu lah. Betul-betul sih. Jadi sekarang ini kita harus adu strategi, adu informasi, nggak cuma adu duit lagi ya. Ya, sekarang istilahnya kalau kita nggak bisa benar-benar lebih dari yang lain, kita cuma ngandelin semua yang ada di pasaran atau ilmu-ilmu yang ada di permukaan ya, kita nggak akan bisa ngunggulin yang lain lah kasarnya kayak gitu ya. Karena semua pakai cara yang sama gitu. Oke. Nah, ini menarik banget ya teman-teman. Hari ini kalau kita mau ngobrolin 2007 waktu Kobernat baru join, nggak lama crash, mirip banget ya posisinya, nggak lama itu kan ada pemilu di 2009. Ini kurang lebih sama nih. Saya mulai 2019, 2020 COVID, sekarang kita masuk ke tahun pemilu. Ini ada pertanyaan juga tadi dari teman-teman. Apakah setelah after big crash, kemarin kita katakan after big crash seperti COVID, kemudian market rebound besar gitu ya, membuat V-shape gitu, dan kemudian naiknya gila-gilaan, sekarang lebih ke mana arahnya market ini? Sepertinya agak ambigu ya, Kobernes. Melihat 2023 ini, entah sepi marketnya, entah memang gerakannya sideways, entah karena dekat tahun pemilu, entah karena banyak saham-saham yang underperform gitu. Menurut Kobernat, dari Iya, kacamata Kobernat, gimana untuk tahun 2023 untuk market saham kita nih? iya. Jadi yang berbeda lagi itu satu. Pada tahun 2020 itu kita kedapatan inflow yang luar biasa gede. Sumber inflow-nya dari mana? Dari orang yang nggak ada kerjaan, dari orang-orang yang stay at home, semua mulai mencari kerjaan yang bisa digarap dari rumah. Entah itu Oke, saham, entah itu kripto, ataupun future ya. Yang kebetulan kita sekarang lagi bahas saham, ya saham itu kita dapat inflow gede banget dari investor retail. Jadi kalau kita perhatikan pertumbuhan investor retail 2020-2021 itu luar biasa gedenya. Dan kita tahu betul. sejak 2022 kan semua udah normalizing ya. Semua udah mulai normal, semua orang udah balik kerja. Kalau kira-kira orang yang masuknya ke pasar saham itu coba-coba, ketika kerjanya udah normal, yang paling mungkin dilakukan oleh orang itu apa? Ya antara dia diem aja, biarin portofolionya ditinggal, atau apa ya, dia withdraw, dia jual sahamnya, gitu kan. Dijadikan modal kerja lagi. Jadi mungkin kemarin uang yang nganggur ya nggak tahu dibuat apa, dibanding saham dulu, sekarang kerjanya udah jalan ya, dikeluarin dari pasar modal. Nah, itu yang terjadi dan itu sebetulnya udah saya wanti-wanti sejak tahun lalu ya, bahwa ini akan ada shortage liquidity bukan hanya dari outflow pada waktu tahun lalu, di mana pada waktu itu kan ada masalah kenaikan suku di Amerika, suku bunga kita juga tidak cukup kompetitif sebagai negara berkembang dilawan dengan negara maju. Ya akhirnya kita ada capital outflow yang luar biasa, ditambah capital outflow yang dari dalam negeri sendiri, banyak investor retail yang pensiun. Nah, itu yang menyebabkan market ini kalau kita lihat dulu mungkin 2020, 2021, 2022 average transaksi 15 triliun, 16 triliun, sempat keramainya sampai 20 triliun lebih Hmm. gitu kan. Kalau sekarang ya paling syukur-syukur bisa 10 triliun gitu, rata-rata 7-8 triliun. Ya itu kita harus bisa terima karena memang uang ini udah nggak di market lagi, banyak orang yang kemarin coba-coba di pasar modal udah pensiun, kasarannya kayak gitu. Nah, masalah mendekati masa pemilu ya itu udah story. Tapi yang saya percaya satu, setiap mendekati pemilu itu pasti konsumsi uh, naik gitu. Sinyal saya bagus nih, Ci. Jadi satu yang saya garis bawahi sih, setiap menjelang pemilu itu konsumsi pasti naik. Itu makanya kenapa kok dari awal tahun saya punya view, bukan awal tahun ya, sebetulnya akhir tahun lalu. Saya punya view terhadap consumer dan retail itu pasti bagus menjelang pemilu. Itu sih. Jadi ya, dan karena keterbatasan liquidity juga, ya tentunya satu, liquidity yang ada ini pasti pilih-pilih mau masuk
kemana, pilih-pilih mau masuk sektor mana, pilih-pilih mau masuk emiten mana. Kalau barangnya nggak jelas, ya nggak akan dapat flow, kasarannya kayak gitu. Beda dengan waktu kita over liquidity. Over liquidity, barang naik sedikit, orang udah FOMO, serbu semua. Zaman sekarang, nggak ada kayak gitu. Nggak punya riset, nggak ada liquidity. Seperti itu sih. Oke, suaranya Ko Bernard katanya agak putus-putus ya. Di saya agak putus-putus sedikit nih Ko Bernard, tapi saya masih bisa nangkep ya tadi ya. Pemaparannya ada sedikit tadi dari Ko Bernard tentang cerita bener ya, berarti adanya setiap tahun itu atau setiap cycle itu pasti ada seleksi alam ya di pasar saham ya, di bursa, di perilaku market itu pasti ada seleksi alamnya ya Ko ya. Pasti Kayak tiba-tiba ada. booming, tiba-tiba nanti yang nyangkut atau yang sudah putus asa atau yang sudah loss-loss ini tarik uangnya balik ke real bisnis kembali ya, kali kayak gitu ya cycle-nya Betul, ya. betul. Dan ini memang paling kerasa karena selama ini kan pasar modal ini permainan institusi kan. Yang dominan kan Oh betul. institusi. Tapi sejak 2020 kan permainan berbeda. Retail cukup Ya, dominan gitu kan. Jadi betul ketika betul. banyak retail yang putus asa ya, ini outflow-nya ya terasa beda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke nih. Ngobrolin sektor, tadi sudah disenggol sedikit ya sama Ko Bernard nih teman-teman tentang sektor tadi kalau ditanya di tahun pemilu itu yang akan jalan ya, itu pasti sektor ke arah konsumer dan retail yang kita bisa lihat dekat-dekat Yes. ini ya seperti ICBP, ANDF, kemudian yang retail-retail ada MAPI, Eces, mungkin itu ya kali ya, Ko Bernard ya, kok bisa nih? Iya. Jadi kalau kita ngelihat simple, sebetulnya bukan hanya menjelang masa pemilu aja. Kita juga harus tahu setelah fase komoditi, komoditinya mulai koreksi. Ini kan juga bagus untuk perusahaan-perusahaan consumer karena bahan baku mereka kan turun. Dengan bahan Oke, baku mereka yang turun, otomatis kan margin mereka lebih tebal. Ya contoh lah paling simple gandum. Gandum ini harganya udah turun banyak gitu kan. Makanya waktu kemarin ICBP digorok sampai 9 ribuan ya kita sangat happy untuk masuk gitu kan. Dan kalau kayak MAPI, kita udah tahu bahwa terjeleknya mereka ya waktu COVID. Itu udah low base sekali. Setelah COVID ya sisanya tinggal growth-nya gitu kan. Ya yang dan terreflek dari laporan keuangan di 2022 yang growth-nya luar biasa gede. Contoh yang berikutnya kayak RAS, Ramayana. Sama seperti MAPI, tipikal, hanya Ramayana untuk menengah ke bawah. Itu pun juga telah melewati yang terburuknya dan sekarang sisa growth yang tertunda seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya memang terlepas dari masalah pemilu atau enggak, sektor konsumer ini udah sangat mendukung dari pelemahan komoditas. Ditambah lagi ada spending pada waktu pemilu. Spending pada waktu pemilu ya otomatis pasti kebanyakan ya larinya ke consumer juga, ke retail juga. Seperti itu sih. oke, kalau ngomong-ngomongin MAPI nih kok, tapi kan secara fundamental di 2023 dia secara Q-on-Q-nya menurun ya, secara year on year yang Q1 2022 sama 2023 juga kan menurun tuh ya. Tapi kenapa Anda tetap menembus ATH nih kalau untuk MAPI dari sudut pandangnya Ko Bernard? Apakah masih akan terus nih menembus ATH-nya untuk sektor retail seperti MAPI? Iya, kan kita lihatnya simpel. Kenapa di 2022 dia bisa begitu signifikan resultnya? Ya karena 2021-nya dia low base. Dan 2022 begitu mulai pelonggaran, ya orang mulai normal. Gitu kan. Dan sekarang 2023 ya orang faktor belanja dan lain-lain juga mulai normalizing. Ya, ini pasti juga akan pengaruh ke result Q1-nya. Tapi yang perlu kita lihat apa? The worst has passed. Kalau saya melihatnya sih selalu seperti itu ya. Jadi dalam cycle terburuknya perusahaan ini bisa survive enggak? Kalau dalam cycle terburuknya dia bisa survive, berarti dengan kondisi yang normalizing, growth-nya pasti akan luar biasa karena dia udah terbiasa dengan kondisi yang penuh efisiensi. Makanya saya melihat kayak MAPI ya, secara perusahaan dia juga oke, secara item jualannya juga kita tahu dia jualannya banyak barang impor, dan dia juga bisa pass on, otomatis kalau barang impornya naik, dia bisa naikin harga gitu kan, otomatis margin juga pasti bisa lebih bagus, growth-nya udah di depan mata, seperti itu sih. Makanya saya Oh, merasa MAPI dengan kondisi harga sekarang oke. Tapi untuk masuk lagi,
saya lebih prefer nunggu di harga 1.500-an ya. Jadi buat Karena teman-teman itu ya, nanya ya Mafi ya. Karena nggak ada lah ceritanya saham naik terus lah. Kita harus bisa dancing with the rain tuh. ya. Jadi ya, kita harus tahu cycle-nya. Ini udah di resist, sudah mulai bikin lower low ya. Kita tinggal tunggu kira-kira next support di berapa ya 1.500 lah. It's good number lah. Oke, thank you banget Ko Bernard. Ini sudah masuk pertanyaan teman-teman yang mau nanya langsung ke Ko Bernard, silakan isi di kolom komentar ya. Question ini sudah ada pertanyaan, saya langsung keluarin aja. Jadi tanya jangan di kolom komentar ya, di question box nih di bawah ya. Ada kotak tanda tanya, silakan diisi ya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Skriswa 0531. Ko Bernard, please banget bahas isu BBKP dong. Thanks. Nah, gimana nih tanggapan Ko Bernard? Untuk Oke, bank-bank bank ini digital. nih. Iya, bank digital. Ya, kalau sebetulnya ini nggak terlalu relate sama tema kita, cuma saya bahas lah. Bank digital ini kan sekarang seleksi alam lah. Bukan cuma investornya aja yang seleksi alam. Yang seleksi alam ini juga termasuk emitennya. Jadi semua bank-bank yang kemarin jual story sok digital, ya sekarang fase pembuktian. Nah, kalau spesifik kita ngomong Bukopin, Bukopin ini kan memang punya satu masalah ya. Sebelum dia dimasukin Kokmin, dia kan punya NPL gede tuh. Kokminnya masuk, dia bersih-bersih. Makanya ketika Kokmin masuk, book value-nya turun. Karena dia harus write off bad debt, dia harus bersih-bersih NPL, makanya dia harus trade issue 2 kali. Ya itu, ya karena dia memang butuh untuk memperbaiki kondisi Bukopin dari dasar, dari fundamentalnya. Nah, kondisi saat ini Bukopin diomong murah, yes, secara book value murah. Tapi apakah ada bank lain secara book value yang sama murahnya? Ada NISP, ada Niaga gitu kan. Tapi apakah Bukopin Oke. ada peluang untuk turnaround? Menurut saya ada. Karena di belakang Bukopin ini ada Kokmin. Kokmin udah 2 kali substrate issue begitu besar, udah placement begitu besar, saya rasa nggak akan dibiarkan fail. Butuh waktu, yes butuh waktu. Karena bagian bersih-bersih ini pasti paling nggak enaknya. Dan waktu bersih-bersih ini pasti market akan sideways untuk merespon what next. Gitu kan. Jadi kalau mau masuk di Bukopin ya harus bisa ngatur porsi ya. Selama posisi di bawah ini. Kan kadang kita nggak perlu harga termurah ya. Kadang kita perlu beli barang yang kita masuk nggak lama jalan kan gitu kan. Kalau mau harga termurah ya otomatis kita harus Betul. siap nunggu gitu kan. Seperti Betul. itu. Thank you banget nih, Ko Bernard. Pertanyaan berikutnya udah banyak banget, saya pilih aja ya. Ini ada sebenarnya nanti kita akan bahas sebenarnya kan ini market lagi bingung ya, lagi koreksi. Kita harusnya Yes. akan bottom fishing atau wait and see. Ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk ya dari Ko Jonsia. Ko, view-nya buat BRMS dan Friend gimana ya? Buat long run, apakah masih layak invest di sana? Kita lihat sudah banyak penurunan juga ya di Bumi Resource Mineral juga dan juga saham telekomunikasi Smart Friend. Apakah bisa jadi bottom fishing nih? Seperti yang kalau kita lihat di Oke. videonya Ko Bernard ya, untuk saham-saham yang akan bottom fishing tuh kriterianya gimana? Apakah ini salah satunya nih pilihan Ko Bernard? Silakan. Oke, sebelumnya saya mungkin cerita ke big topic kita dulu. IHSG kemarin kan juga udah berhasil rebound ya dari posisi 6656 udah nggak bikin lower low. Akhirnya kita juga udah bisa bikin higher high dan berada di zona aman. Zona aman itu berapa? IHSG di atas 6720 itu zona aman. Kenapa saya bilang 6720 itu zona aman? Karena itu neckline dari head and shoulder IHSG ini. Nah, kalau ini memang bisa breakout dari 6720 6730 dan bisa terjaga di situ, bisa dipastikan kemarin head and shoulder-nya false break atau itu punya head and shoulder jadi nggak valid gitu kan. Nah, dari sini kita kan tentu melihat, oke, kalau dari ISG-nya sendiri udah mantul, kira-kira emiten apa nih yang belum mantul. Nah, secara overall kan kita lihat secara story apa. Kalau secara story kita tahu bahwa komoditi ini kan lagi terkoreksi ya. Nah, terkoreksinya ini seberapa jauh eksekusi dari tiap emiten ini terhadap pelemahan
komoditinya seperti apa, faktornya terhadap bottom line perusahaan itu seperti apa. Kalau memang dengan pelemahan komoditi ini kita tahu bahwa kira-kira valuasi perusahaan ini berarti contoh nih saham batu bara yang awal EPS mungkin belasan ribu dengan goal sekarang udah di sekitar 160, mungkin expected EPS jadi 10.000 ke bawah. Oke, berarti emiten ini dikatakan murah ketika dia divaluasi berapa kali PI, mungkin 2,5, 2,3, 2,4 gitu kan. Nah, sama seperti BRMS ataupun Fred. Sekarang masalahnya dengan dia pelemahan harganya, kita melihat kita ini mau invest atau mau trading. Kalau mau trading ya lihat teknikal aja, ngapain bingung gitu kan. Kalau secara teknikal jelek ya udah tinggal dulu. Kalau kita mau invest jangka panjang, nah tentunya kita sekarang lihat di harga sekarang prospeknya BRMS seperti apa. Ada yang berubah nggak secara perusahaan? Kalau dia rencana ekspansinya tetap jalan, rencana peningkatan produksinya juga tetap jalan, rencana dia mau bikin smelter, copper juga intact, ya kembali lagi ke kita, tinggal kita mau entry di berapa. Long run, orang kan kadang gini, ngomongnya long run. Oke, long run. Paling naik 10% minggu depan juga udah dijual, gitu kan. Iya. Jadi nggak usah ngomong long run, sebetulnya kalian sendiri siap long run apa enggak? Oke, ngomongnya long run. Koreksi 10-20% udah panik keringet dingin, gitu kan. Jadi ya kalau saya kembalikan lagi, definisi long run kalian apa? Kalau kalian cuma ngincer 5-10%, ya itu udah usah ngomong long run, kita ngomongnya technical aja gitu loh. Daripada buang-buang waktu lihat perusahaannya isinya apa gitu kan. 5-10% mah kalau Oke. dia technical mah dapat gitu kan. Nah, kalau kayak Fred juga kita udah tahu dia turnaround condition, operating income-nya udah positif. Nah, berikutnya apa? Market teriak enggak kayak gitu kan. Nah, kalau kalian memang mau invest karena percaya di Fred, ya udah kalian merasa sekarang valuasinya murah ya kalian masuk. Kalau kalian merasa bahwa view kalian masih intact, tapi kalau kalian merasa belum ada flow ya jangan dipaksa kan gitu. Gitu, sok-sok invest karena aku nomornya invest. Padahal sebetulnya nyangkut karena Iya, betul. nggak trading plan. Niatnya trading, nggak strict ke trading plan, nyangkut ngomongnya invest. Kayak gitu. Kalau saya sih simpel, invest. Tahu fundamentalnya nggak? Nah, kalau tahu fundamentalnya, harusnya kita nggak tanya sama orang. Karena kalau ketika kita invest, yang paling tahu terhadap perusahaan yang kita invest itu kita sendiri. Bukan tanya ke orang. Betul. Kayak gitu. Oke. Thank you Niko Bernard. Ada lagi pertanyaan dari Batu Alam Tunggal. Pelayaran, kalau sektor pelayaran sama transportasi gimana nih view-nya dari Ko Bernard? Oke, mungkin pelayaran sama transportasi saya split dulu deh, karena sekarang banyak emiten baru yang bergerak di bidang logistik ya, kayak Laju, Oh, GTR ya. Rail. Ya, jadi kalau pelayaran spesifik kita bilang ya, memang harga kontainer udah turun ya, udah normalizing. Jadi kalau tahun lalu itu bisa 3 kali lipat harga normal, sekarang udah mendekati harga normal. Dari sini kan kita tahu bahwa dengan volume yang tetap dan harga yang menurun, kemungkinan laporan keuangan ini kan pasti juga akan berbeda dari tahun lalu yang udah high days gitu kan, pasti ada penurunan quarter on quarter gitu kan. Nah, seberapa signifikan penurunannya itu tergantung seberapa gede mereka bisa kompensasi dengan follow. Nah, kalau saya pribadi, saya ngelihat untuk sementara sektor pelayaran trading only ya. Karena bagi saya kalau sekarang kita mau long run untuk pelayaran, kita mau invest untuk pelayaran, ya ada resiko laporan keuangan ini udah high base. Jadi pasti ada Oke. resiko ketika laporan keuangannya menurun jauh dari tahun lalu karena harga kontainer yang udah turun, ya pasti market akan react kurang bagus. Tapi kalau untuk Oke. trading ya udah pure technical aja, nggak ada masalah. Simpel ya. Iya, simple kayak gitu. Kalau untuk trading mah lihat technical, ya oke lah tahu ceritanya dikit-dikit, oke lah tahu sentimen dikit-dikit, oke lah. Tapi kalau namanya trading ya kita harus strict ke trading plan ya. Ketika udah nggak work out, kena stop loss ya stop loss gitu.
Oke, ini buat penontonnya makin malam makin rame aja. Jangan lupa follow dulu ya, follow dulu untuk teman-teman yang belum follow. Ada Kobernat 88 dan juga Ben Sfiria. Jangan lupa di follow dulu ya teman-teman ya. Kalau dirasa live ini bermanfaat karena ini gratis juga sebagai support untuk teman-teman, jangan lupa nanti di post tag kita berdua ya. Ntar kita repost ya. Jangan lupa follow dulu, follow @bensfiria dan juga Bernat88 yang pastinya kalau follow Kobernat ini ya akan kenal banyak warga 88. Mungkin boleh sedikit diceritain ya tentang Kobernat nih. Untuk warga 88 itu apa sih? Jadi buat teman-teman biar lebih kenal dekat nih dengan Kobernat atau mau bergabung dengan warga 88 gimana nih Kobernat? Ya, jadi memang saya ada komunitas namanya Warga 88. Ya, simpelnya yang semua join di semua sekuritas yang kerjasama dengan saya, dengan minimum yang sesuai syarat, yang ada di highlight saya, yaitu entitled untuk menjadi warga 88 dan kita bisa gibah bareng seputaran saham di komunitas Asik. saya. Kasarnya kayak gitulah. Ya, kita ini tukang gibah lah di pasar modal. Kan kita juga seputaran isu, seputaran pasar modal, apa sih yang lagi terjadi, kita juga temenin waktu live trade gitu kan. Jadi live trade-nya nggak hambar, terus udah sendirian, lihat market merah, lihat porto merah, kan sedih ya. At least kalau marketnya merah di grup kita bisa ketawa ketiwi ngomongnya yang lain-lain gitu. Tuh. Ada hiburan. Gibahnya tetap ujung-ujungnya harus cuan ya teman-teman ya. Jadi Ujungnya harus walaupun tetap cuan. iya, ujung-ujungnya tetap kita harus cuan ya. Karena mungkin waktu kita nggak lama lagi, saya pilih satu pertanyaan terakhir ya, Bernard, untuk menutup Boleh. sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Sorry ya teman-teman ya, karena hari ini Nanti waktu kita juga nggak next panjang. time lagi deh. Next Kita time lagi live lagi. boleh. Boleh. Jadi saya ada pilih pertanyaan kayaknya banyak yang nanya saham, ada BBTN, ada IMAS ya, ada banyak banget tapi saya pilih secara umum aja nih pertanyaannya buat teman-teman dari Kak Fatma AUW. Jadi kesimpulan dari tema kita malam hari ini tentang bottom fishing atau wait and see ini, saham apa sih yang bisa di buy atau hold sampai awal 2024? Mungkin ini kan fasenya banyak koreksi nih. Kira-kira apa nih yang bagus dari Ya, Kobernat? saya suka Ramayana ya. Ramayana itu juga masih murah. Terus barusan hari ini juga baru ada flow ya. Terus kalau untuk sektor properti, mungkin kan banyak properti yang udah terbang. Saya pilihnya proksinya bank yang berhubungan sama properti deh. BTN. BTN yang belum kemana-mana nih, valuasinya juga masih murah. Karena dia terakhir dipanes oleh market karena NPL-nya gede. Nah, ini potensi turnaround juga nih BTN gitu kan. Nah, kalau kita mau emiten yang lain, hmm, mungkin bank-bank yang model kayak NISP itu menarik tuh. Dan satu Oke, yang saya agak suka, walaupun akhir-akhir ini suka ngeprank ya, Medco sih harusnya oke ya. sektor energi ya, Energi, saya yang paling yakin dua, Akra dan Medco. Akra dan Medco, siap-siap. Karena overall di energi bagi saya all ini sebetulnya bullish. Tapi kenapa harganya ditekan? Itu ditekannya hanya dari supply-nya Amerika ya. Karena mereka mau menekan inflasi, jadi mereka gelontor stok terus. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, fundamental oil itu harusnya bullish. Seperti itu. Oke, ada pesan-pesan terakhir dari Kobernat mungkin buat penonton kita pada malam hari ini nih, untuk para investor dan para traders kita yang selalu semangat nih, mungkin untuk Oke. menutup sesi live kita pada malam hari ini. Silakan Kobernat. Kalau saya pribadi simple ya, kalau kalian memang seorang trader, jadilah trader yang disiplin. Kalau kalian investor, pastikan kalian tahu kalian beli luar dan dalam. Udah aja. Jadi yang bisa meyakinkan kalian terhadap barang yang kalian beli itu kalian sendiri, bukan orang lain. Karena Agak putus-putus ya, guys ya.
sinyalnya. Sinyalnya putus-putus nih. Udah oke? Udah oke? Putus-putus kok. Masih Putus-putus kok. Sinyalnya putus-putus. Oke, ini di tempat saya apa sih? Ini tempat saya apa sih? Oke. Masih putus-putus ya? Itu ya, jadi saya rangkum aja pernyataan pesan dari Ko Bernard tadi ya. Jadi kalau kita seorang trader ya disiplin pada kita punya trader, kita punya trading plan ya. Kalau kita seorang investor ya kita harus kenali dulu lah luar dalam dari suatu perusahaan yang kita beli. Tentunya yang tahu perusahaan itu yang beli ya kita sendiri ya. Jadi kita harus analisa secara makro maupun juga jadi mikro gitu. Thank you ya buat teman-teman semua yang udah join. Thank you buat Ko Bernard udah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Jangan lupa di follow dan jangan lupa di post ya apabila live ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk Ko Bernard. Salam buat keluarga di Surabaya. Moga kita bisa buat acara ntar di Surabaya ya, trading dan event lainnya. Thank you Ko Bernard. Thank you banget. Thank you, bye bye. God bless you. Bye.